Melaporkan ke polisi, Roky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Roky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Roky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Roky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuat berita acara interview 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Roky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Roky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Roky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Roky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya
dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh untuk Omnibus Law dibatalkan, kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka. Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi biasa umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, karena kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-puji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa
anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik tuh. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya menerangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus beli pertama itu. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu, saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti harus itu? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu menjadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada wajah saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada
pada saat yang sama APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Tidak sana. Rocky Gerung kan intelektual karena mungkin bahasa begitu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Nah, itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan mincak untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya karena kalian tuh apa namanya akun abal-abal, udah lihat rok tuh, gua mau gorok tuh seperti itu, gimana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik, dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di
di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang tahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Tahun juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Tuh. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat singkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah Oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama aku saya Juanda dari Handbase Liputan yang lain. Oh, enggak, itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya waktu itu mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap kali dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview. 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang.
Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi seperti biasa kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibiar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau secara lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya.
bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus beli utama, itu kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya?
Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya dipertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa tersinggung. Iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan, tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga, karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Tidak sana. Rocky Gerung kan intelektual, karena mau pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat?
Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya anggap ya, karena kalian tuh apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok tuh, gua mau gorok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin dipulihkan. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu pengantarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan, pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya, Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama Tunggu itu saya terlambat. Tadi kan saya disebutkan yang lain. kalau tidak itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap kali dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Barreskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Barreskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Barreskrim Polri? Diketahui, Barreskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023.
Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuat berita acara interview 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu
satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau biar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Loh, kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih kepada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak, karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari problem ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum Bengkulu itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law.
tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh disebutnya juga memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus beli pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborti. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Di mana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti bersih? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali.
Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kan mau pakai bahasa begitu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau tuh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan mincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi mengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kadang itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok tuh, gua rok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu.
Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu pengantarnya dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah Oke, Pak baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama Bang Lukas saya Juanda dari Handel Liputan yang lain. kalau tidak itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Luki yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Luki mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu kan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview, 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran.
Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Loh, kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara
hukum itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun, kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Lalu saya merasa, kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum? Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus Beli pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela di pidato itu. Sampai saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Di mana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara
geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu theatrical, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya, presiden menjual negara. Kenapa mesti bersih? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa iya, saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kan mau pakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di-review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa
kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa juga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan lincah untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi mengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok, gua rok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Itu lu antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian untuk marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu pengantarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat-singkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan, pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya, Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama Bang Lukas, saya Belanda dari liputan yang lain. Kalau tidak itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya waktu itu mengikuti pemaparan Bang Lukas yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Lukas mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Sepertinya di Polda Metro Jaya itu kan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023.
Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview. 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro, kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Roky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Roky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Roky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Roky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum. Tetapi
dari seluruh undangan ini seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau biar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum Bengkulu itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik.
karena menghina hak buruh untuk memperoleh disebutnya juga memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa, permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus Beli pertama, itu kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborti. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan, diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti bersih? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa iya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian
atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, itu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kan mau pakai bahasa begitu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta direview itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan mincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi mengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari kita, saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki. Ya kalau itu biasalah, saya anggap ya kadang-kala itu apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok tuh, gua rok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam. Asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu pengantarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat-singkat.
Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, Bang baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama Bang Lukas saya Juanda dari Handel Liputan yang lain. Kalau enggak itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya waktu itu mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu kan diproses. Dan Ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy berita acara interview 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya.
Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh untuk Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa, kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan, mau dibuat penjara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam
Dan biasanya saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Pokoknya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Itu kasus Beli pertama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Jadi kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Di mana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan bersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh.
Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya Presiden menjual negara. Kenapa mesti harus itu? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada wajah saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ini tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Ya. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Dasarnya Rocky Gerung kan intelektual karena memakai bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di-review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya.
Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan mincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi mengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya, karena kalian itu apa namanya, akun abal-abal, udah lihat rok, gua mau gorok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Wartawan juga begitu. Gak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan loh. Jadi teman-teman itu komentarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah Oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama ketemu itu saya terlambat. Jadi kan dari disebutkan yang lain. Oh enggak, itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang juga setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang itu mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview. 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa,
Ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan untuk melengkapi apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh untuk Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang masih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibiar hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP.
Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperpukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu.
pemerintah mengikuti kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam. Oke, itu kasus very utama, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Di mana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan bersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu sebetulnya Presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya Presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada wajah saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum.
Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam. Tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, karena mungkin bahasa begituan. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai, WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya, karena kalian tuh apa namanya, akun abal-abal, udah lihat rok tuh, gua mau gorok tuh seperti itu. Gimana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian untuk marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Tidak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya tuh. Itu juga nambah kegaduhan gitu. Jadi teman-teman itu komentarnya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat-singkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, persilakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, Bapak baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Yuk. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama aku saya Juanda dari Liputan yang lain. Oh, enggak, itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times.
Saya waktu itu mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus Presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview. 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung. Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Dirtipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung.
mic-nya mepet ke sana. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan 0% segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak lain mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan regulasi. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi seperti biasa umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau bicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang saya tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan kurang lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Loh, kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang di DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya mau terangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik. Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu.
Nah kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu untuk mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya juga berpendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang kompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal. Dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus beli utama itu. Kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu. Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborti. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Di mana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya dipertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti tersinggung? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina.
Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa ya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet, bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Berdasarnya Rocky Gerung kan intelektual, karena mungkin bahasa begitu. Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan gak paham-paham juga. Berkali-kali guru minta di itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik. Pak Jokowi sudah putuskan duluan, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL. Kan itu cara berpikir yang kacau. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Sekarang saya bisa duga bahwa kasus ini akan berlanjut menjadi kasus hukum. Oke, saya terima kasus itu. Jadi poin saya adalah, sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu. Itu intinya. Dan tentu ini berbahaya di dalam tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Karena di belakang kasus ini berbagai macam kepentingan ngincar untuk mengeksploitasi. Tapi saya tidak akan berhenti menjadi pengkritik. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, mari saya anggap aja bahwa oke, selesaikan aja kasus ini. Karena rumah saya di Sentul itu diintai. WA grup saya dimaki-maki, ya kalau itu biasalah, saya anggap ya, karena kalian tuh apa namanya, akun abal-abal. Udah lihat rok tuh, gua mau gorok tuh seperti itu. Mana coba prinsip itu? Padahal saya sendiri ya, saya nggak punya partai politik. Dituduh antek asing segala macam, asing dari mana? Jadi
segala hal kemudian disodorkan di situ, dan peristiwa ini tensi politiknya atau political tone-nya itu makin lama makin terlihat. Jadi dasarnya itu dari keinginan saya untuk bersahabat dengan teman-teman di Papua, teman-teman di Dayak, di NTT, di Tangerang segala macam yang lagi marah. Oke, saya terima kemarahan itu, saya minta maaf karena saya membuat kalian itu marah. Tetapi sebagai orang yang bertahun-tahun berupaya untuk menghidupkan demokrasi, saya mesti terangkan latar belakangnya. Jadi mohon dimengerti. Bagi mereka yang sudah mengerti demokrasi, bagi mereka yang mungkin satu waktu akan paham bahwa oh itu ya beda antara pejabat publik dan pribadi. Pertama juga begitu. Gak ada yang secara persis membuat distintif, perbedaan distintif antara pejabat publik dan individu yang menjabat jabatan itu. Beberapa waktu lalu di Jogja ada pertanyaan, kenapa Pak Rocky menghina keluarga Pak Jokowi? Bagaimana mungkin wartawan ada cara berpikir begitu? Artinya dia nggak tahu kasusnya dan dia nggak tahu konsepnya. Itu juga nambah kegaduhan. Jadi teman-teman itu tanya, dan silakan kalau masih ada soal, tetapi silakan tanya hal yang fundamental. Saya akan jawab itu dengan cara saksama dan tempo sesingkat. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan pertanyaannya to the point ya. Silakan. Atau dianggap cukup? Oke, bagus. Oke, kalau Karena saya udah oke, baru datang ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Jawab. Oke, dia. Silakan disebutkan namanya Mbak ya. Halo, selamat sore. Nama Bapak saya Selamat. Dari yang dari liputan yang lain. Oke, itu bukan urusan saya. Oh ya, oke. My bad. Saya Santi dari IDN Times. Saya rutin mengikuti pemaparan Bang Rocky yang sudah setiap hari dipaparkan 2 kali setiap hari. Di salah satu sesi Bang Rocky mengatakan bahwa yakin bahwa pelaporan, karena ini 2 pelaporannya yang di Barreskrim ditolak karena harus presiden sendiri yang membuat laporan. Tapi kemudian mereka beralih ke Polda Metro Jaya. Dan sepertinya di Polda Metro Jaya itu akan diproses. Kan ke polisi, Rocky Gerung akhirnya bakal menghadapi penyidik Bareskrim Polri buntut pernyataan kontroversialnya terhadap Presiden Joko Widodo. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Bareskrim Polri memanggil Rocky Gerung sebagai terlapor atas kasus dugaan hoaks pernyataannya yang diduga menghina Presiden Jokowi. Lantas, apakah Rocky Gerung akan langsung ditahan setelah berhadapan dengan penyidik Bareskrim Polri? Diketahui, Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Rencana hari ini, tanggal 4 September tahun 2023, penyidik akan mengundang saudara Rocky Gerung untuk kami mintai keterangan klarifikasi, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi, LP, terkait kasus itu. Telah dibuy, berita acara interview, 72 saksi dan 13 ahli, tutur Juhandani. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Saat ini, sudah ada 50 saksi yang kami periksa, kemudian 5 ahli yang kami periksa, ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro kepada wartawan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Di samping itu, kami terus berjalan untuk pemeriksaan-pemeriksaan untuk melengkapi, apakah ini nanti kami bisa tingkatkan untuk penyidikan atau tidak, lanjutnya. Terkait pemanggilan Rocky, Juhandani mengatakan akan dilakukan usai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, pihaknya masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Rocky Gerung,
Sidang yang digelar hari ini berlangsung singkat dan dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang kali ini tak dihadiri oleh Rocky Gerung lantaran 3 kali surat dikirimkan tidak pada alamat saat ini Rocky Gerung tinggal. Untuk itu sidang kemudian ditunda pada pekan depan, yakni pada 7 September 2023 mendatang. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Kita selalu berupaya untuk mendudukkan masalah di dalam konteks yang paling purba, konteks yang paling awal, yaitu kegagalan negara untuk menghidupkan percakapan politik. Kegagalan yang disebabkan oleh berbagai macam ambisi yang seharusnya dikanalisasi melalui persaingan politik. Tapi karena persaingan politik ditutup oleh soal-soal persyaratan mau persaingan segala macam itu, maka dia cari kanal. Jadi itu konteks besarnya tuh kira-kira tuh. Kenapa kemudian misalnya buruh menuntut Omnibus Law dibatalkan? Kenapa masyarakat adat tetap bergerak untuk mempertahankan hak rakyat mereka? Ini semua karena tidak ada kejelasan. Tapi itu saya jadikan aja sebagai patokan kalau kita bicara. Yang lebih penting adalah saya mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan wartawan yang lebih berat. Jadi itu intinya. Saya mulai dengan satu kesan pribadi saya. Selama kurang lebih 1 minggu ini, ketika kasus ini mulai beredar, saya ada di mungkin 9-10 kota di Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, diundang oleh para mahasiswa itu dengan maksud saya memberi kuliah seperti biasa kuliah umum. Tetapi dari seluruh undangan seminggu ini, seluruhnya dipersekusi. Saya nggak boleh masuk kampus, saya nggak boleh ketemu akademisi itu. Jadi ada dugaan saya bahwa soal ini soal biasa aja kan. Mau dibicara hukum, oke. Tetapi jangan halangi saya bicara dengan para mahasiswa itu. Yang menggemparkan kemarin adalah di yang sudah tahu di Jogja itu saya dihalangi untuk ketemu dengan lebih 1.500-2.000 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP. Dan saya merasa buat apa menghalangi saya? Loh, kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah undang-undang itu. Silahkan ubah undang-undang DPR, ubah intelektual atau akademisi atau kritis sosial, nggak boleh bertemu mahasiswa itu. Jadi itu yang saya sayangkan. Padahal saya bertahun-tahun mengajar di sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa. Jadi kalau saya menerangkan pikiran bangsa, kok dihalangi oleh partai? Gimana saya mengajar tentang pikiran bangsa? Tapi saya paham itu. Jadi terlihat di publik sekarang ada perselisihan tentang kasus saya. Mereka yang mengerti pro saya mengatakan bahwa itu bukan hinaan, itu kritik.
Kalau saya lanjutkan argumennya. Jadi saya berterima kasih kepada mereka yang menganggap bahwa saya justru membuka pembicaraan untuk menghidupkan diskursus tentang apa sebetulnya yang disebut kritik publik terhadap pejabat publik. Nah, saya berterima kasih pada mereka. Mereka mendukung saya banyak wawancara di media massa tuh, dan bahkan sebagian memuji-muji saya bahwa saya memulai satu tradisi untuk memperlihatkan bahwa diskursus publik itu tidak boleh dihalangi oleh dendam pribadi. Memang itu dasarnya. Jadi sekali lagi itu poinnya. Tetapi saya mengerti bahwa kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah, itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun. Kan itu maksudnya kan. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa nggak bisa diselesaikan secara hukum. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi yang saya ucapkan dengan sangat tajam, dan biasa saya lakukan itu di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu, tidak. Karena ada urusan saya dengan Pak Jokowi. Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya. Kan Pak Jokowi mengerti bahwa yang saya ucapkan itu adalah kritik terhadap kedudukan publik dia, jabatan publik dia. Poinnya di situ dulu. Jadi bab pertama saya mau terangkan bahwa di dalam demokrasi persaingan pikiran itu dilegalkan, bahkan dianjurkan, supaya kita bisa menapis mana yang disembunyikan, mana yang sebetulnya genuine, mana yang sebetulnya palsu. Nah, kita di sini belum sampai di sini. Jadi saya paham bahwa kemarahan sebagian pihak itu karena belum bisa membedakan mana kritik publik dan mana dendam pribadi. Saya tidak punya dendam apa-apa dengan Pak Jokowi. Bahkan saya sudah berkali-kali katakan bahwa anaknya Pak Jokowi bertemu dengan saya, dia minta kritik, saya kasih kritik itu. Pak Jokowi mantu, saya diundang, bahkan undangan VIP, tapi saya bisa datang. Jadi nggak ada soal di situ. Sekarang pertanyaannya, kok kenapa jadi soal? Artinya ada yang ingin dia bermain di air keruh. Tapi saya mengerti tahun politik pasti ada sifat semacam itu, mengambil keuntungan dari program ini. Bagian kedua saya mau terangkan khusus terhadap mereka yang salah mengerti apa yang saya ucapkan di forum buruh itu. Saya hanya mengkritik dua hal pada waktu itu. Satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Tolong perhatikan ya. Saya terangkan bahwa saya pro gerakan buruh yang akan demo tanggal 10 karena sudah berbulan-bulan proposal buruh itu diabaikan pemerintah. Bahkan saya terangkan di situ bahwa Omnibus Law itu kemaksiatan politik karena menghina hak buruh untuk memperoleh sebetulnya memperoleh pendapatan. Jadi Omnibus Law itu menyingkirkan hak kesejahteraan buruh. Kalau ada dalil enggak itu bagus. Loh, kenapa kalau bagus itu buruh udah berbulan-bulan melakukan demonstrasi? Dan kita tahu bahwa undang-undang itu dibolak-balik, udah ditolak Mahkamah Konstitusi, diputar lagi dengan asumsi bahwa itu bisa diperbukan, lalu barang yang sama dijadikan undang-undang kan? Kan itu yang saya sebut sebagai apa permainan semacam itu, masa menipu itu, pemerintah menipu kebijakan. Jadi saya memang pro buruh. Kalau dianggap bahwa saya mengompori buruh untuk 10 Agustus, bukan. Buruh itu memang sudah berencana secara periodik untuk demonstrasi, bukan saya yang mengompori. Saya tahu bahwa buruh merencanakan itu dari awal, dan dari 2 tahun lalu itu gerakan buruh kan terus-menerus tuh. Jadi apa yang salah? Lalu dianggap saya mendorong makar segala macam itu. Oke, itu kasus beli pertama itu, kasus yang menyebabkan terjadi keriuhan itu. Saya membela buruh di pidato itu. Seandainya saya nggak pidato di situ, mungkin nggak ada soal. Tetapi tentu kekuasaan menganggap bahwa gerakan buruh ini akan mengalami eskalasi itu.
Karena itu, ya oke, dicari cara supaya diaborsi. Ini kasus pertama. Kasus kedua adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Gimana mungkin? Mungkin dari 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan bersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan untuk menerangkan bahwa saya mencintai bumi Kalimantan karena saya bertahan, jangan itu dijual. Pada waktu itu 2 hari sebelumnya kan beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsesi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami ibu kota. Bagaimana mungkin? Itu ya presiden menjual negara. Kenapa mesti resiko? Memang faktanya presiden berupaya menjual negara itu, menjual lahan di Kalimantan itu dijadikan IKN. Dia udah jual ke negara-negara Arab, nggak bisa, jual ke Kanada nggak bisa, sekarang jual ke Cina itu. Jadi poin saya di dalam soal itu adalah saya tetap tidak ingin IKN itu dijalankan, apalagi dalam soal perjanjian. Buat tadinya IKN itu adalah bisnis, oke, itu nggak ada pajak saya di situ tuh. Lama-lama menggerogoti APBN. Pada saat yang sama, APBN itu mesti dipakai untuk membackup anak-anak Kalimantan. Harusnya pendidikannya mereka lebih tinggi, stunting tidak terjadi di situ. Kan saya lakukan pembelaan pada masyarakat adat di situ. Oke, demikian juga di tempat lain, di mungkin NTT, NTB itu di Papua ada orang yang tiba merasa bahwa iya saya minta maaf karena saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu? Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Yang lain, saya tahu di kepala saudara ingin tanya soal Pak Muldoko. Saya jawab aja. Nanti pertanyaannya sudah bikin sendiri. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Karena Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik. Kayak preman itu pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya